Oke, jadi selamat sore buat teman-teman yang nonton video ini. Sorry kalau misalkan gue tidak bisa nampilin muka karena ini gue tag videonya sendiri, jadi nggak ada yang ngebantuin. Jadi langsung aja ke intinya, gue hari ini pengen sedikit nge-review si motor yang bisa dibilang ya nggak baru lah, tapi ini pengganti daily gue yang tadinya pakai Yamaha Aerox. Sekarang gue ganti menggunakan Yamaha New Jupiter MX. Ini bisa dibilang Jupiter MX seri kedua lah ya, karena yang sebelumnya itu kan di bawahnya dia masih yang 4 speed, sedangkan kalau yang ini New Jupiter MX tapi yang 5 speed. Nah, ada beberapa alasan kenapa akhirnya gue ngambil si motor ini gitu ya. Karena alasan pertama ya pasti budget. Karena menurut gua pas gua ngambil si motor ini tuh bisa dibilang apa ya, budgetnya yang paling masuk lah gitu. Tadinya sih pengen Yamaha Jupiter MX King, yang MX King ya, cuman setelah lihat-lihat harganya kok MX King sekarang harganya kurang masuk akal gitu kan. Jadi ya makanya kenapa gua ambil si Jupiter MX ini. Nah, beberapa part emang udah ada yang gue ganti, seperti kalian sudah lihat di sinematik tadi. Kayak si disc brake depan ini udah disc brake depan ini udah gue ganti, terus selang rem juga udah gue ganti, terus beberapa part udah gue maintenance juga, kayak di handle tadi ya itu dominoan lah sementara. Terus gear set belakang juga gue udah ganti pakai yang originalnya, karena yang sebelumnya juga udah habis juga. Terus ini si footstep ini, bukan footstep ya, persneling ini juga udah gue ganti pakai originalnya. Nah, ini spionnya beda ya. Kalau yang ini spion yang lagi gue pakai ini spionnya dari Yamaha Aerox punya gue yang lama, Aerox gue yang lama. Jadi kan Aerox gue pakai spion X1, sekarang spionnya nganggur gue pakein di Jupiter MX ini, yang menurut gue looksnya juga lumayan lah, dapet lah. Alasan kenapa gue ngambil si New Jupiter MX ini selain dari budget, karena memang dari segi bentuk. Sebenarnya ini motor tuh bentuknya masih yang bisa dibilang udah hampir 11-12 tahun, bentuknya juga masih yang bagus. Lancip-lancipnya masih yang motor kekinian banget. Garis-garisnya tuh gue sukanya si New Jupiter MX tuh bodinya tuh proporsional banget ya, dari depan sampai ke belakang tuh gedenya nggak yang lebay, terus nggak yang depannya gede belakangnya kecil gitu kayak New Jupiter MX. Jadi masih apa ya, masih gue bilang masih oke lah kalau buat motor-motor sekarang, tampilannya tuh masih oke gitu. Nah, kedua, karena gua itu nggak tahu kenapa ya, gua tuh punya interest tersendiri sama si Yamaha New Jupiter MX ini ya. Mulai dari yang old, gue punya yang old, sekarang gua ganti yang ini. Cuma memang nggak tahu kenapa gue dibandingkan MX King, gue masih suka si New Jupiter MX yang ini nih. Mungkin karena bentuk kali ya, dan ini sih bentuk sih sebenarnya. Terus alasannya selanjutnya seperti yang di video yang gua alasan beli Jupiter MX itu ya, karena memang udah mulai agak bosen aja sih sama sama motor-motor sekarang yang kebanyakan kan mayoritas matic ya. Jadi idealis gua kayak ngerasa kok kayak nggak ada warna-warni aja gitu, pengen sesuatu yang beda gitu loh. Makanya kenapa gua ambil si Jupiter MX ini. Tapi memang ada beberapa kelemahan ya kalau misalkan kalian mau beli si New Jupiter MX ini. Pertama, motornya itu masih karburator, jadi belum yang injeksi. Otomatis konsumsi bahan bakarnya tidak seirit dengan motor injeksi pastinya. Tapi dengan tahun sekarang si motor ini tuh bisa gue bilang dengan jarak gue sehari 16 kilo, berarti PP kurang lebih 8 kilo lah ya sekali jalan, pulang pergi 16. Hitungannya gue full to full 35.000 dengan bensin oktan 92, full cuma dipakai kerja, itu bisa sampai hampir 2 minggu. Bahkan sekarang aja ini gue belum ngisi lagi gitu loh. Terus
Yang gua bikin kaget lagi adalah kaki-kaki dari si motor ini tuh enak banget. Bener-bener yang gue jadi tahu sih kenapa di zamannya motor ini tuh bener-bener dipakai banget buat kejuaraan atau buat event-event road race gitu loh. Karena emang motornya, bawaan kaki-kaki dari si motornya aja dengan umur 12 tahun. Kebetulan nih motor gue tahun 2012. Ini motor masih enak banget cuy, kaki-kakinya cuy. Asli, gue nggak bohong. Ya yang gue ganti sih cuman baru piringan rem aja sih sama selang. Ada alasannya. Jadi waktu pas motor ini gue dapet, kondisi remnya sudah apa ya, sudah bisa dibilang tidak layak. Jadi lu kayak ngeremnya tuh udah wah was-was banget lah, udah bahaya banget. Makanya gue ganti langsung sekalian sama piringan. Itu piringannya kalau nanya pakai apa, gue pakai merek PSM. Terus selangnya tadi udah mungkin kalian lihat pakai TDR. Cuman memang di beberapa bagian motor ini tuh udah nggak seger ya. Contoh kayak misalkan di bagian batok sini nih. Nah ini kayaknya bekas jatuh. Cuman untungnya motor selama gue pakai nggak ada yang rasa stangnya kabur apa gimana. Terus bagian sini nih ya umur 12 tahun cuy. Sorry ya kalau misalkan motornya kotor. Soalnya dari kemarin motornya udah gue cuci, mau buat konten, hujan terus di Bekasi cuy. Jadi mumpung ini lagi cerah, ya udahlah langsung sikat aja. Apalagi ya, dengan 135 cc di tahun 2023 sekarang, apakah masih worth it bang? Ya kalau buat jarak-jarak pendek dalam kota ataupun buat mungkin mini-mini touring masih cukup lah. Apalagi ini motor cocok banget buat kalian yang pengen motor kopling tapi nggak pengen sport. Nah pilihannya bisa di BB kopling ini sama Jupiter MX atau Satria FU. Cuman kalau Satria FU ya kita tahu lah ya, harga-harga spare partnya lumayan gitu kan. Nah terus yang gue lihat nih, kan kebetulan dari temen gue Mas Nugi itu suka ngasih preferensi atau referensi tentang si motor ini gitu ya. Nah si motor ini di Vietnam itu cuman dia repaint body, terus kaki-kaki dibiarin standar, ganti velg. Tapi emang setup kaki-kakinya emang lumayan sih, kayak sok depan, sok belakang gitu-gitu. Motornya masih ganteng banget cuy, asli nih. Ini motor tahun 2012 nih, bisa kalian lihat nih. Gila tampilannya masih gak kalah sama motor-motor sekarang cuy. Ini sih tinggal perapian dikit-dikit aja sih, peremajaan part-part yang udah berkarat aja. Terus yang gue dapet kondisinya di footstep nih. Ini agak mengenaskan si footstep belakang. Tuh. Tuh. Ya namanya beli motor second ya. Cuman ini sedikit review aja si Jupiter MX ini. Sama alasan yang selanjutnya, histori aja sih tentang si motor ini ya. Kan gue sempat iseng ya posting di Instagram tentang ada nggak sih hal-hal yang pengen kalian ceritain seputar Jupiter MX. Ada beberapa cerita yang masih gue inget, kayak ini motor dijadiin salah satu motor kopling buat belajarnya dia. Motor pertama koplingnya dia itu Jupiter MX ini. Terus mungkin iklannya di zamannya yang apa ya, yang masih teringat gitu di memorial kita. Terus ada ya yang sedihnya, ada yang motornya cuman ditinggal beli makan bentar hilang, ada. Kebanyakan memorial apa ya, memorial gitulah. Nah gua sama motor ini itu punya cerita, tapi yang di MX Old gitu loh. Ya kalau kalian udah nonton video gue yang sebelumnya yang alasan, jadi almarhum bokap gue kan sempat dipinjemin Jupiter MX yang old 135 juga. Waktu itu gua ngerasa anjir nih motor bebek kenceng banget cuy, asli. Terus dari situ gue langsung jatuh cinta lah sama si Jupiter MX yang old itu. Nah pas zamannya Monasco, motor ini tuh naik daun banget gitu loh. Bahkan sekarang motor ini naik daun cuy, gue kaget gitu loh, kenapa gitu dengan motor ini. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa cek aja di marketplace gimana harga si motor ini sekarang ya. Kacau, harganya lagi nggak ngotak parah dah pokoknya. Ya gitu aja sih. Coba next ke depannya project yang bakal gua kerjain, semoga aja ada hilal turun tahun ini atau bulan ini. Kemungkinan gue bakal ngerapin body
sama pelek sih gue pengen ngecat dikit, sama ngilangin karat-karat atau part-part yang udah berkarat kayak tadi footstep. Terus arem mungkin bakal gue cat sedikit gitu. Ya paling gitu aja lah singkatnya tentang si motor ini. Kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyain seputar motor ini atau gimana sih ceritanya gue bisa dapat motor ini, kalian bisa mungkin tulis aja di kolom komentar, nanti mungkin bakal gue bikinin kontennya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin tertarik pengen beli motor ini, bukan ini ya, maksudnya motor kayak Jupiter MX ini second, mungkin apa-apa aja part-part yang perlu diperhatiin nggak mungkin gue sebutin di video kali ini karena lumayan panjang juga. Mungkin kalian bisa tulis aja di kolom komentar, siapa tahu nanti bisa gue kasih videonya gitu ya. Ayo cuy, sumpah ini kalau feeling gue nggak salah ya, kayak bentar lagi motor bebek bakalan naik down lagi sih, karena harganya jujur sekali lagi gue bilang ini nggak tahu harganya lagi digoreng parah cuy, asli nggak tahu kenapa gitu. Ya udah paling itu aja untuk video kali ini dari gue Bang Semi. Semoga bermanfaat, semoga menghibur videonya ngabuburit kali ini. See you next video, bye bye.